Halo pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo menjalani sidang dugaan pelanggaran etik. Sementara Putri Chandrawati, sang istri, akan diperiksa hari ini sebagai tersangka. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Cepatnya api menjalar membuat warga panik. Api dengan cepat membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk kawasan TPU Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Akibatnya 3 rumah warga ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Sementara belum kita ketahui karena kita belum untuk mewawancarai yang punya gitu, pemiliknya. Kesulitannya dalam pemadaman apa, Pak? Jalan sempit, sangat sempit sekali. Ini dekat kuburan atau gimana? Ya, itu dekat kuburan. Jadi unit yang medium lewat kuburan, mungkin yang unit yang lebih kecil lewat gang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, kebakaran melanda rumah di permukiman padat Kalideres, Jakarta Barat. Jalan yang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Kobaran api disertai asap hitam pekat membakar rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Bima, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Material dari dalam rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Dibantu warga, petugas melakukan pemadaman agar tidak merambat ke rumah lainnya. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Kesigapan daripada anggota kita bisa dilokalisir sehingga yang terbakar hanya 1 rumah, Pak. Untuk dugaan sementara kita belum belum tahu datanya, tapi yang jelas kita belum berani menyampaikan tentang penyebab kebakarannya itu apa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, asrama putra Pondok Pesantren Al Furqon di Sambas, Kalimantan Barat terbakar. Saat kejadian, seluruh penghuni asrama sedang sholat subuh di Masjid Pondok Pesantren. Kobaran api membakar bangunan asrama putra Pondok Pesantren Al Furqon di Dusun Melati, Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Peristiwa kebakaran berawal dari penghuni asrama meninggalkan bangunan untuk sholat subuh di masjid. Kondisi pintu asrama dalam keadaan terkunci. Salah seorang santri melihat kepulan asap keluar dari ventilasi dan api dengan cepat membesar. Beruntung saat kejadian seluruh penghuni asrama berada di Masjid Pondok Pesantren. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Untuk sementara, ya, hasil dari penyelidikan kita, ya, untuk sementara kita menyimpulkan bahwa kebakaran ini diakibatkan oleh korsleting listrik. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran, kerugian material mencapai 350 juta rupiah. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Jasad pria ditemukan mengapung di Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban diperkirakan tewas sejak 2 hari lalu. Jasad pria ditemukan mengapung di Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Korban berusia sekitar 35 tahun ini ditemukan tertelungkup di samping sampah kasur. Korban menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana pendek warna coklat. Saat dievakuasi, tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Diduga korban tewas sejak 2 hari lalu. Ngelongok kemari gitu ya. Bisa lihat, lagi udah mau mulai kerja, bisa lihat udah ada gitu. Soalnya mayatnya masih segar. Segar Pak ya? Ini kan baru 2 harian. Ini jenis kelaminnya lelaki apa perempuan? Lelaki. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Asik bermain handphone, seorang lansia menjadi korban jambret di Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat lari mengejar pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pria lansia tengah asik bermain handphone di warung kelontong menjadi korban penjambretan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku datang dari arah belakang dan merampas handphone dari tangan korban. Korban kaget, sontak berteriak berupaya mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, kedua pelaku terekam CCTV berboncengan motor memantau situasi. Nah, dianya jalan ke depan, nunggu di depan sana. Itu bapak ini nggak ngeh itu ada motor lewat dari belakang, temannya langsung ngambil, lari, udah Naik motor. Jadi temannya tuh udah siap-siap kan di depan. Oh, berarti mereka udah ngeliat, udah mantau dulu ada. Mantau, kurang lebih ada 2-3 kali dia tuh udah bolak-balik. Sebelumnya ada yang lihat sih. Aksi penjambretan sering terjadi di lokasi. Sebelumnya seorang penjaga warung rokok juga menjadi korban penjambretan handphone. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya di Sidoarjo, Jawa Timur kritis setelah motor yang ditumpanginya ditabrak mobil bak terbuka dari arah berlawanan. Tabrakan diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Petugas dan warga mengevakuasi 3 pemotor yang tertabrak mobil bak terbuka di Jalan Raya Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kerasa benturan membuat para korban terpental hingga masuk ke saluran air. Menggunakan mobil bak terbuka, ketiga korban, seorang pria, ibu dan anaknya segera dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Khadijah Taman. Peristiwa berawal saat motor yang dikemudikan Agus Kurniawan, 25 tahun warga Jombang, melaju dari Surabaya menuju Mojokerto. Tiba di lokasi kejadian, motor yang berpenumpang 2 orang ini tiba-tiba ditabrak mobil bak terbuka dari arah berlawanan. Mobil masuk ke jalur berlawanan setelah menabrak median jalan. Juga pickup mengantuk yang semula berjalan dari arah Surabaya menuju ke Mojokerto, sampainya di TKP, kendaraan oleng menaiki median jalan, mengakibatkan menabrak kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Sementara kedua korban yang kritis, yakni ibu dan anaknya, dirawat di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Jasad pria paruh baya memakai helm ditemukan di aliran sungai Kalibrantas, Malang, Jawa Timur. Namun di lokasi tidak ditemukan sepeda motor korban. Warga di Jalan Muharto Gang 5 Malang, Jawa Timur dikejutkan dengan ditemukan jasad seorang pria di aliran sungai Kalibrantas. Saat ditemukan, korban menggunakan helm serta jaket layaknya seorang pengendara motor. Hasil olah TKP tidak ditemukan identitas dan motor korban di lokasi. Korban diperkirakan berusia 60 tahun. Kan ada mayat dengan posisi tengkurap. Mengapung di air atau? Enggak mengapung, sudah ada di tepi. Di tepi, Pak. Iya. Pak, dalam waktu ditemukan seperti apa Pak ciri-cirinya? Pakaiannya pakai helm pink, jaket hitam dan celana pendek. Dan ada sejenis pakai tas ransel itu. Dalam olah TKP awal pada tubuh korban tidak kami dapati adanya tindakan kekerasan ataupun benturan ataupun memar
di tubuh korban utuh. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Polisi selidiki identitas korban dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang pria tiba-tiba meninggal saat mengikuti lomba tarik tambang. Korban meninggal dunia diduga setelah penyakit asmanya kambuh. Kemeriahan lomba tarik tambang memperingati HUT RI ke-77 di Nunukan Timur, Kalimantan Utara berakhir duka. Jupri 50 tahun peserta lomba tiba-tiba terjatuh. Warga dan panitia yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan membawanya ke puskesmas terdekat, namun tak tertolong. Peristiwa terjadi ketika korban mewakili RT-nya dan pertandingan memasuki sesi kedua. Salah seorang peserta lomba peringatan hari ulang tahun RI yang ke-77 atas nama Bapak Jupri itu telah berpulang ke rahmatullah pada saat mengadakan lomba. Korban buruh pelabuhan dimakamkan di tempat pemakaman umum Muslim di Kelurahan Selisun. Katanya bapak pingsan, terus nggak lama setelah itu ke puskesmas. Setelah sampai di sana, baru di gerbang sudah nggak ada bapaknya. Usai kejadian, pihak panitia menghentikan lomba dan seluruh hadiah sebesar 10 juta rupiah diserahkan ke pihak keluarga yang berduka. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di perumahan Kafling Polri, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kurang dari 1 menit, pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. CCTV merekam seorang pria pelaku curanmor memantau situasi di perumahan Kafling Polri Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku beberapa kali melintas memperhatikan motor incarannya yang terparkir di depan rumah. Dirasa aman, kurang dari 1 menit pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Saya keluar, terus yang punya rumah keluar, iya. Ternyata orang yang mau ngambil bahan jahitan gitu. Berapa motor Pak yang diambil Pak? Satu? Iya. Pelakunya sendiri berapa orang Pak? Satu orang? Iya. Yang baju lorek-lorek itu. Bapak pernah sering lihat orang itu nggak Pak lewat sini? Nggak pernah. Dia pakai masker. Aksi pencurian sering terjadi di lokasi, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sindikat pencurian barang milik jamaah di masjid terekam CCTV. Saat beraksi, 2 pelaku wanita berpura-pura meminjam mukena korban. Seorang wanita berkerudung coklat menghampiri wanita lainnya dengan berpura-pura meminjam mukena di Masjid Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Saat korban lengah, pelaku segera beraksi dengan mengambil HP korban yang tersimpan di tas. Korban baru menyadari HP-nya hilang saat pelaku pergi. Usai beraksi, pelaku segera kabur menggunakan motor yang terparkir di halaman masjid. Masih di lokasi yang sama, seorang wanita berkerudung merah beberapa kali melintas di sekitar jamaah wanita. Tidak mendapatkan barang incarannya, pelaku yang diduga bagian dari sindikat pencurian barang milik jamaah beralih ke kamar mandi masjid. Dalam waktu singkat, sebuah tas jamaah yang berisi uang 3 juta rupiah dan HP berhasil dicuri. Tanpa sepengetahuan korban, ketika korban membalik badan ke balik tasnya, satu pelaku memakai mukena, kemudian di sela-sela memakai mukena tadi diambillah HP dari korban tersebut. Aksi pencurian di masjid ini hampir setiap hari terjadi dan sudah sangat meresahkan. Ini kalau kita melihat ini memang sudah betul-betul adanya sindikat ya. Sindikat pencurian spesialis masjid kalau saya melihat lagi ini. Karena kejadian maling di masjid ini kan bukan di UNP saja, dan di beberapa masjid di Kota Padang ya. Para pelaku diduga bagian dari sindikat pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Sebuah mobil minibus terbakar usai mengisi BBM di SPBU di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil mengalami luka bakar. Sebuah mobil terbakar di Jalan Poros Kabupaten Sinjai, Kajang, Kabupaten Bulukumba usai mengisi BBM di SPBU. Awalnya terlihat percikan api, tak lama api membesar. Samad, pengemudi mobil panik melompat keluar hingga mobil oleng dan jatuh ke selokan. Petugas berupaya memadamkan api. Polisi menyelidiki penyebab mobil terbakar. Pengemudi mobil yang terluka dibawa ke puskesmas. Mobil karyawati Bank BPD Bali yang tewas dibunuh terlacak menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda. 86.